Halo semua, perkenalkan saya Friskela Yoshidifanti dengan NIM 682240003 dari Manajemen Risiko dan Keamanan TIA. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai resiko register tahun 2026 untuk toko swalayan Nikiwai. Jadi, toko Nikiwai merupakan salah satu swalayan lokal di kota Salatiga. Toko ini dikenal luas oleh masyarakat setempat karena menyediakan area belanja yang luas dengan harga yang sangat ekonomis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alamatnya di Jalan Fatmawati nomor 7 Blotongan, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian, adapun visi misinya. Yang pertama, visi menjadi toko swalayan keluarga yang efisien dan ramah, jujur di Salatiga yang senantiasa siap memenuhi kebutuhan pokok harian masyarakat. Kemudian visinya, pada poin pertama, menjamin ketersediaan stok barang pokok yang segar dan berkualitas. Pada poin kedua, menyajikan suasana belanja yang bersih serta pelayanan yang sangat hangat. Poin ketiga, menyajikan proses transaksi di kasir yang sangat cepat, akurat, dan minim antrean. Oke, kemudian ada tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum memiliki 2 poin. Yang pertama, meningkatkan probabilitas pencapaian target operasional toko Nikiwai Salatiga sebagai swalayan lingkungan yang dapat diandalkan dan dipercaya masyarakat sekitar. Poin kedua, mendorong manajemen toko yang proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani potensi gangguan operasional. Pada tujuan khusus, terdapat 3 poin. Yang pertama, memberikan akses belanja yang dekat, strategis, dan mudah dijangkau oleh masyarakat di lingkungan sekitar swalayan. Poin kedua, menyediakan ruangan belanja yang bersih, tertata rapi, aman, dan ramah, sehingga menciptakan pengalaman belanja harian yang menyenangkan. Poin ketiga, memastikan proses pemenuhan kebutuhan harian masyarakat dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan efisien, tanpa membuang waktu pelanggan. Kemudian ada pun manfaatnya. Pada manfaat penerapan manajemen risiko, ada 3 poin. Poin yang pertama, meminimalkan risiko kebocoran dana operasional dan mengamankan profitabilitas toko dari kerugian akibat barang terbuang. Menciptakan sistem transaksi harian yang menjamin operasional di area 1-2 kasir tetap berjalan 100% lancar tanpa hambatan, demi mencegah antrian panjang. Poin terakhir, meningkatkan konsistensi pengisian barang di rak secara tepat waktu dan memastikan seluruh produk yang dibeli konsumen aman, guna membangun loyalitas yang kuat di kota Salatiga. Adapun faktor pendukung dan penghambat. Pendukungnya, tersedia anggaran yang jelas untuk mengadakan perangkat keras seperti UPS, mesin EDC baru, dan sistem redundansi jaringan internet lapis 2. Pada poin kedua, penerapan teknologi biometrik untuk mencegah penyalahgunaan akun kasir serta adanya jadwal pemeliharaan software dan inventaris. Pada poin ketiga yaitu sosialisasi SOP dan pemberlakuan aturan potongan gaji pada karyawan agar karyawan dapat disiplin dan dapat berhati-hati. Penghambatnya sangat bergantungnya operasional pada stabilitas penyediaan layanan pihak ketiga serta kerentanan perangkat kelas dan software kasir terhadap error ataupun kerusakan. Pada poin kedua, risiko manipulasi transaksi seperti struk palsu ataupun karyawan yang merugikan toko. Sering terjadi ketidaksesuaian antara pencatatan sistem dan kesediaan barang fisik akibat kerusakan ataupun kadaluarsa. Kemudian ada pun stakeholder, penentu keberhasilan itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Pada pihak internal itu seperti pemilik toko, manajer toko, dan frontliners. Kemudian pada pihak eksternal yaitu vendor IT dan pemasok perangkat keras, penyedia layanan utilitas, dan penyedia layanan pembayaran digital. Itu merupakan pada pihak eksternal pada teknologi.
Kemudian, adapun metodologi penilaian risiko. Dengan total pendapatan toko itu sebesar 5,4 miliar per tahun. Batas toleransi kita tetapkan sebesar 5%, yaitu maksimal 270 juta. Oke, ini adalah matriks kriteria peluang terjadinya risiko mulai dari level 1 sangat kecil hingga ke level 5 sangat besar, beserta indikator kejadian per tahunnya. Kemudian di sini resiko yang kita bahas itu terbagi menjadi 3, yaitu strategi dan planning, finance, dan operational infrastructure. Pada strategi dan planning rates, itu kegagalan perencanaan bisnis menghadapi kondisi darurat, seperti tidak ada backup jaringan, kemudian ketiadaan UPS atau ETS sehingga operasional toko terhenti saat mati listrik. Pada finance, risiko yang berdampak pada kerugian finansial toko, seperti contohnya kebocoran dana akibat manipulasi, kehilangan pendapatan karena pelanggan batal belanja akibat sistem error, dan biaya dadakan untuk perbaikan PC konslet. Kemudian, pada operational infrastructure rates, gangguan operasional harian akibat kendala sistem, perangkat, ataupun SDM. Contohnya, aplikasi kasir hang atau not responding, kerusakan barcode scanner, ataupun printer stroke, serta selisih stok fisik barang dengan data di sistem inventory. Oke, di sini ada risiko 1 yaitu dengan kode POS 01 divisi IT. Risiko pertama adalah komputer kasir mati mendadak akibat pemadaman listrik. Risiko bawaan inherit adanya di level high risk dengan skor 12 dengan potensi kerugian mencapai 30 juta. Di sini pada mitigasinya POS 01 untuk menangani ini, kita menyiapkan anggaran mitigasi sebesar 21 juta rupiah untuk pemasangan panel ITS, genset, dan pengganti baterai UPS premium. Kemudian residual POS 01, risiko ini tuh turun secara signifikan menjadi medium risk dengan skor 4, dengan sisa kerugian finansial yang dapat ditekan menjadi hanya 2 juta saja. Kemudian pada risiko 2 dengan kode POS 02 divisi IT. Risiko kedua ini adalah mesin ADC atau kris gagal memproses transaksi. Karena gangguan internet, status awalnya tuh high risk dengan potensi pelanggan batal belanja tuh senilai 25 juta rupiah. Kemudian, mitigasi pada POS 2 memakan biaya 21 juta rupiah dan difokuskan pada pengadaan ADC Android dual SIM dan langganan jalur internet khusus pada dedicated business line. Kemudian, residual POS 02, tindakan ini tuh berhasil menekan dampak risiko ke level medium risk dengan skor 4, menyisakan potensi kerugian hanya sebesar 1 juta. Kemudian kita beralih ke risiko 3 dengan kode VNR01, divisi planning dan accounting. Risiko ketiga adalah penyalahgunaan akun kasir oleh staf lain untuk memanipulasi diskon. Berada di high risk dengan potensi kebocoran dana sebesar 15 juta per tahun. Kemudian untuk mitigasinya, mengalokasikan 9 juta untuk integrasi fingerprint POS, scanner pada sistem login kasir dan penerapan SOP potong gaji. Kemudian residual FNR 01, hasil akhirnya itu resiko kecurangan internal ini turun drastis ke level low risk dengan skornya 2. Pada risiko keempat dengan kode POS 03 divisi IT, risiko keempat yaitu aplikasi kasir hang atau not responding di jam sibuk. Status bawaannya tuh high risk dengan potensi batal transaksi mencapai 25 juta. Jadi mitigasinya kita tuh menyiapkan dana sebesar 28.500.000 untuk upgrade komponen PC, SSD ataupun RAM, langganan internet anti putus, dan jadwal pembersihan database secara rutin.
Kemudian residual POS 03 ini pembaruannya tuh sangat efektif untuk menurunkan status risiko keterlambatan ataupun kelamaan sistem menjadi low risk dengan skor 2, dengan sisa dampak menjadi minor sebesar 800.000. Lanjut ke risiko 5 dengan kode FNR02, Divisi Planning dan Accounting. Risiko kelima ini adalah sesi jumlah stok fisik barang dan data sistem inventaris. Ini tuh termasuk pada kategori high risk yang bisa merugikan aset hingga 25 juta karena barangnya hilang ataupun kadaluarsa. Jadi mitigasinya, kita tuh menganggarkan 18 juta untuk membeli lisensi software inventory enterprise dan pelaksanaan stock opname secara menyeluruh. Kemudian, residualnya dengan software yang baru dan audit yang rutin, resiko ini tuh bisa ditekan menjadi medium risk dengan skor 4, dengan sisa dampak 2.500.000 rupiah. Terakhir, yaitu dengan kode POS 04. Nah, di resiko terakhir ini adalah barcode scanner lambat membaca ataupun printer strike macet. Awalnya berada di medium risk dengan potensi kerugian perbaikan sebesar 8 juta rupiah. Kemudian mitigasinya pada POS 04 ini cukup dengan biaya 10.500.000 rupiah untuk menyediakan alat cadangan skala industri dan memakai kertas thermal dengan kelas premium supaya tidak mudah macet. Jadi residual POS 04 ini hasil mitigasi itu membuahkan status low risk dengan skor 1 dengan sisa dampak yang sangat ringan, yaitu 500.000 rupiah. Oke, sekarang kita fokus pada matriks sebelah kiri. Kita bisa melihat jelas perbandingannya sebelum dimitigasi pada risk profile. Jadi resiko utama operasional kita nih awalnya tuh berada di merah yang kritis. Namun setelah dimitigasi pada residual risk, seluruh titik tersebut berhasil ditekan turun secara drastis ke arah hijau dan kuning yang aman. Jadi bukti efektivitas ini bisa dipertegas pada grafik risk appetite di sebelah kanan. Ancaman bahaya yang awalnya disimbolkan dengan lingkaran biru, kita pangkas dampaknya menjadi titik bintang hitam pada residual risk, dan seluruh pergerakan bintang hitam ini kini tuh berada di tepat sejajar ataupun bahkan jauh di bawah segitiga putih, yang mana merupakan batas maksimal toleransi kerugian toko. Jadi, kesimpulannya, investasi dan strategi penanganan yang kita susun itu tuh terbukti 100% efektif untuk mengamankan toko DKW dari zona bahaya. Jadi, secara keseluruhan, dari 6 profil risiko, 4 divisi IT, dan 2 planning dan accounting, 5 diantaranya itu awalnya berstatus high risk. Jadi, untuk mengatasi itu semua, total penanganan risiko yang kita butuhkan itu sebesar 108 juta. Jadi, demikian presentasi risk register toko DKW dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.